Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945. Tujuan dilaksanakannya proklamasi sendiri adalah untuk terlepas dari jerat penjajah dan mencapai cita-cita bangsa. Kendati demikian, setelah peristiwa bersejarah itu, bangsa Indonesia masih harus meladeni pertempuran di berbagai daerah. Lantas, apa saja pertempuran yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Pertempuran Medan Area. Pada 9 Oktober 1945, sekutu mendarat di Medan dengan dipimpin oleh Teddy Kelly. Hal itu diikuti oleh Nika yang menurunkan pasukannya di bawah pimpinan Westerling untuk mengambil alih pemerintahan. Melihat kondisi ini, para pejuang Indonesia segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Akibatnya, pada 13 Oktober 1945, terjadilah perlawanan rakyat terhadap sekutu di Medan, Sumatera Utara, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 13 Oktober 1945, di mana pasukan sekutu dipunjengi Nika tiba di Bandung. Alasan sekutu menduduki kota Bandung karena hendak melucuti dan menawan tentara Jepang. Sebulan setelahnya, yakni pada 27 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia segera pergi dari area Bandung Utara, tetapi ditolak. Di sisi lain, pejuang Indonesia juga bingung untuk ikut perintah yang berbeda dari Jakarta dan Yogyakarta. Pasalnya, pemerintahan RI dari Jakarta menginstruksikan agar mereka tidak pergi dari Bandung. Sementara itu, markas komando di Yogyakarta memerintahkan agar Bandung dikosongkan. Pada akhirnya, rakyat menuruti perintah dari Yogyakarta. Namun, sebelum meninggalkan Bandung pada 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang menyerbu pos-pos sekutu dan membumi hanguskan Bandung. Pertempuran 5 Hari Semarang. Pertempuran 5 Hari Semarang terjadi sejak tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Pada 14 Oktober 1945, para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cipiring hendak dipindah ke Bulu. Namun, di tengah perjalanan mereka kabur. Rakyat Semarang yang mengetahui hal tersebut lantas berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Mayor Kido dari Jepang menolak, sehingga pertempuran pun berlanjut. Para pemuda Semarang kemudian berdiskusi di rumah sakit Purusara. Dalam diskusi tersebut, mereka berencana akan mencegat dan memeriksa mobil pasukan Jepang yang lewat di depan rumah sakit itu. Akan tetapi, tiba-tiba Jepang melemparkan serangan tidak terduga dan menahan para anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum warga Semarang, yaitu Reservoir Siranda di Candi Lama. Bahkan kabarnya pasukan Jepang meracuni sumber air tersebut. Guna mengusut lebih lanjut berita itu, Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara diminta untuk memeriksa
Reservoir Siranda. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil dicegat dan ia ditembak secara keji. Kematian Dr. Karyadi pun semakin menyulut kemarahan rakyat Semarang, hingga mereka melakukan perlawanan dari tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Pada akhirnya, rakyat Semarang dan pasukan Jepang berhasil didamaikan dengan dilucuti senjata Jepang pada 20 Oktober 1945. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle mendarat di Semarang. Setelah itu, mereka pergi ke Magelang dan membuat kerusuhan di sana. Peristiwa ini lantas membuat masyarakat memboikot dan menyerang balik sekutu. Alhasil, pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan mulai melawan rakyat pribumi. Pengejaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Pertempuran pun pecah selama 4 hari dari 12 sampai 15 Desember 1945 yang kemudian disebut sebagai Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini akhirnya dengan kemenangan oleh pihak TKR pada 15 Desember 1945. Pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dikomando oleh Brigjen AWS Malabi tiba di Jakarta. 3 hari kemudian, yakni tanggal 28 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya melawan sekutu. Peristiwa ini menewaskan Malabi yang kemudian memicu kemarahan sekutu dan meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri pada 9 November 1945 sebelum pukul 18. Apabila ultimatum tersebut tidak dituruti, maka sekutu akan menyerang Surabaya keesokan harinya. Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya memilih tidak mengindahkan ultimatum dan dengan penuh semangat melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oleh sebab itu, terjadinya pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Puputan Mergarana. Pada 20 November 1946, terjadi pertempuran di daerah Bali yang melibatkan pasukan TKR Divisi Sunda Kecil di bawah pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda. Peperangan terjadi dari dini hari sampai siang hari, di mana pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil memukul mundur Belanda. Belanda yang saat itu sudah terdesak pun memanggil bantuan. Sementara itu, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih kokoh dan kuat. Tanggal 1 Maret 1949 pagi hari terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 GM3 Yogyakarta. Dalam serangan ini, Indonesia sempat menaklukkan Belanda. Namun setelah tentara Belanda dari Magelang berhasil menerobos masuk ke Yogyakarta, serangan balik pun dilakukan. Tercatat bahwa dari peristiwa ini dari pihak Belanda menewaskan 6 orang, sementara di pihak Indonesia menewaskan 300 prajurit dan 53 anggota kepolisian. Begitu beratnya
bangsa Indonesia walaupun setelah merdeka mengalami ujian cobaan yang harus dihadapi. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pertempuran yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.